Halo Kak. Halo Kak, Oke. Anda tadi kesini naik apa? aku tadi naik motor. Oke, naik motor ya. Jauh nggak tadi kesininya? Lumayan sih Kak, sekitar 30 menit. Oh, 30 menit. Lumayan ya, apalagi panas ya. Iya, panas banget Kak. Oke, tadi dari mana datangnya? Aku dari ini Kak, Sawangan kalau Kakak tahu. Oh, Sawangan. Cukup jauh ya ke sini ya. Iya, Oke, lumayan. oke Kak. Sebelumnya boleh perkenalan diri dulu Kak? Oke, aku namanya Rara ya Kak. Oke. Kakak sendiri? Oke, nama aku Hotli. Kamu boleh manggil aku Hotli, Rara. Di sini saya akan menjadi konselor kamu yang ingin kamu ceritakan. Oke. Aku sebelumnya saya mau ngasih tahu kalau misalnya apa yang kamu ceritakan akan dijaga kerahasiaannya dan kamu nggak perlu khawatir kalau misalnya cerita kamu disebarluaskan seperti itu. Baik Kak. Oke, ada yang mau diceritain? Ada masalah apa datang di sini? Aku di sini tuh mau cerita Kak, kalau aku tuh sering banget overthinking sama ragu sama diri sendiri gitu Kak. Overthinking sama ragu sama diri sendiri itu kakak mulai ngerasain itu sejak kapan? Aku ngerasainnya tuh dari semester 2, sekarang aku udah semester 6. Semester 2 dan sekarang udah semester 6. Cukup lama ya, ada sekitar 2 tahun kali ya kak ya? Iya betul. Itu kira-kira kakak overthinkingnya itu karena apa? Karena aku tuh anaknya tuh memang sering banget ragu sama diri sendiri. Jadi kalau misalkan aku ragu tuh, setiap pekerjaan yang aku lakuin tuh bakal aku pikirin tuh lama banget Kak. Kayak aku jadinya terhambat juga pekerjaannya karena overthinkingnya ini tuh kayak bikin aku jadi takut buat ngelakuin sesuatu gitu loh Kak. Takut salah, takut nggak sesuai gitu-gitu sih Kak. Boleh dikasih contoh nggak dalam situasi apa sih kakak itu overthinking, kayak mikirin kayak nggak sesuai itu gimana? Kayak misalnya kalau dosen ngasih tugas nih Kak, terus aku tuh belum terlalu ngerti sama tugasnya. Jadinya aku tuh nunggu teman-teman aku buat ngerjain dulu sampai aku tuh tahu apa gambaran tugasnya itu kayak gimana, baru aku bisa ngerjain. Maksud aku kalau misalkan apa ya Kak, kenapa harus dipikirin banget, kenapa nggak dilakuin aja dulu. Nah itu aku susah banget sih Kak. Kamu pernah nggak ngelakuin dulu, terus nanti kamu pikirin, nanti aja itu dipikirin, ntar aku tanya sama teman-teman aku dulu, kayak gitu, pernah nggak? Nggak pernah Kak, makanya itu dia Kak, aku datang ke sini tuh buat nyelesain itu Kak. Oke, apa sih biasanya isi pikiran kamu ketika kamu sedang overthinking? Kayak tadi kan kamu bilang kamu ada tugas, tapi kamu nggak mau ngelakuin itu kan? Terus kamu pikir takut, ragu. Terus isi pikiran kamu itu ketika saat kamu overthinking itu apa? Isi pikiran aku tuh lebih ke sedih sih Kak. Kenapa sedih? Karena aku ngerasa kenapa diri aku kayak gini ya, kenapa aku harus bergantung ke orang lain, kenapa aku nggak bisa percaya sama diri aku sendiri. Oke, berarti kurang percaya diri ya. Betul. Terus saat kamu overthinking, yang kamu lakukan itu biasanya apa? Biasanya kalau aku overthinking kan aku maksudnya belum bisa ngerjain tugas ya Kak. Kalau itu biasanya ya mungkin aku bisa baca-baca materinya, atau malah aku nggak ngapa-ngapain itu tugas Kak. Jadi aku kayak ya udah aja nggak ngapa-ngapain Kak. Oke, kan tugas kuliah itu kan nggak terlalu banyak ya dalam beberapa minggu ini. Maksudnya kayak 1 minggu itu mungkin ada beberapa tugas kuliah gitu. Apakah cuma tugas kuliah yang buat kamu overthinking atau ada yang lain gitu? Sebenarnya banyak sih Kak. Selain akademik juga lingkungan keluarga aku juga bikin aku overthinking. Jadi akunya juga udah overthinking sama tugas, jadi overthinking sama keluarga juga gitu sih Kak. Oke. Kamu berapa bersaudara? Aku 3 bersaudara. Oke, kamu anak keberapa? Aku ketiga Kak. Oke, bungsu ya? Iya. Oke, bontot, iya. Oke, ketika kamu mengalami overthinking dan juga kamu mengalami hal-hal pikiran kamu terganggu gitu, kamu cerita nggak sama keluarga kamu? Karena kakak-kakak aku udah selesai kuliah, aku biasanya cerita sih Kak. Cuma memang
karena mereka juga udah sibuk, jadinya mereka nggak bisa terlalu fokus ke aku. Jadi mereka cuma dengerin terus ngasih saran, tapi ya udah gitu. Terus kalau orang tua, ayah saya tuh jauh kak. Terus mama saya tuh kurang apa ya kak, kurang ngerti tentang permasalahan akademik saya gitu. Jadi kayak ya gitu deh kak. Oke, lalu ketika kamu cerita sama kakak kamu, terus kamu ceritakan yang kamu overthinkingin kayak tugas-tugas kuliah gitu, apa perasaan yang kamu dapatkan ketika kamu cerita sama kakak kamu? Karena dia tuh orangnya agak keras ya kak. Jadi kalau misalkan aku cerita kayak aku stres, aku gini-gini, dia cuma apa ya, dia tuh malah kadang tuh ngebalikin saya kayak, kenapa kamu gak ngerti, kenapa kamu ini, kenapa kamu itu kak. Makanya saya jadi sedih setiap cerita. Oke. Berat ya? Iya kak. Oke, sebelum kamu kesini, sebelum kamu cerita sama saya ya, sama siapa yang kamu biasanya untuk berkeluh kesah? Kan tadinya kamu bilang sama kakak kamu, tapi kamu gak mendapatkan ekspektasi yang kamu inginkan gitu. Lalu sama siapa kamu bercerita? Biasanya kalau gitu aku cerita ke teman-teman sih kak, teman-teman kelas atau teman-teman yang satu jurusan dan teman-teman terdekat sih kak. Lalu apa tanggapan mereka dan bagaimana perasaan mereka ketika kamu mengatakan kamu suka overthinking kayak gitu? Dari mereka ada beberapa yang relate, yang kayak ngerasain juga hal yang sama kayak saya. Terus ada juga beberapa yang malah ngeremehin saya gitu loh kak, kayak mereka jadi nyalahin saya, kenapa saya nggak sama ya, kenapa saya nggak ngerti, kenapa saya bisa kayak gitu. Tapi nggak semuanya kayak gitu. Kalau yang relate itu juga jadinya kita bisa tukar cerita sih kak. Cuma memang belum nemu solusinya nih kak, apa yang harus kita lakuin gitu. Teman kamu yang ngeremehin kamu itu apakah menambah overthinking kamu, apa kamu hanya anggap angin lalu aja? Ya karena saya orangnya overthinking, jadinya itu tetap ke bawah sih kak. Jadinya saya overthinking juga. Berarti kamu apapun yang membuat pikiran kamu tidak tenang, berarti kamu selalu pikirin itu ya? Iya betul kak. Oke. Apakah tadi kan kamu cerita ya tentang keluarga kamu ya, yang dimana kamu udah selesai kuliah gitu, terus papa juga jauh, terus mama juga nggak terlalu mengerti ya tentang akademik. Tapi ada nggak tuntutan keluarga yang buat kamu harus bagus nih di akademik kayak gitu, harus kayak gini, harus kayak gitu, ada nggak? Sebenarnya karena saya anak bungsu ya kak, saya jadi kepikiran aja sih kak, kayak sebenarnya kalau tuntutan tuh nggak ada, mereka nggak yang mengharuskan saya ini itu, cuma jadi ke diri saya sendiri aja gitu loh. Kayak misalnya kalau misalkan saya nggak sukses, saya tuh takutnya orang tua saya tuh sedih banget, karena saya ngerasanya tuh saya jadi harapan terakhir gitu loh kak. Karena kan saya anak bungsu ya. Terus kayak misalkan kalau saya sebentar ya kak. Ya apa-apa. Kalau misalkan saya nggak berhasil, saya jadi ngecewain mereka, saya jadi beban buat mereka. Saya takut kak, saya takut gak sukses, saya takut nilai saya jelek kayak gitu sih kak. Oke, itu adalah salah satu hal yang membuat kamu overthinking juga ya? Iya. Oke, itu kan salah satu termasuk down juga ya, karena kan kamu memikirkan masa depan, apakah kamu akan sukses atau enggaknya, karena kamu adalah harapan terakhir gitu. Apakah kamu pernah bilang sama keluarga kamu gitu, kayak kalau misalnya aku kayak gini mah, aku kayak gimana gitu? Kalau secara langsung sih saya belum ya kak, belum pernah cerita seperti itu, karena
sayanya juga udah takut duluan. Mm-mm. Cuma kalau misalkan saya suka pancing-pancing, kayak misalkan kalau nanti aku lulus aku nggak jadi apa-apa, itu gimana? Terus saya tuh cuma bilang kayak ya itu tuh bukan jadi masalah mama, tapi masalah buat kamu sendiri nantinya gitu. Kalau kamu nggak sukses, kamu mau bergantung sama orang terus, gimana nantinya gitu. Nah itu jadi bikin saya overthinking lagi kak, ujung-ujungnya. Ketika kamu cerita kayak gitu sama mama ya, ketika kamu ada masalah lagi, apakah kamu cerita lagi sama mama kamu setelah mendapat respon seperti itu? Untuk cerita lagi enggak sih kak, karena sayanya udah takut duluan juga. Jadinya lebih sering dipendem aja, karena kalau misalkan saya cerita ke teman juga tentang masalah itu, saya takutnya tuh malah jadi beban juga buat teman-teman saya, karena kan teman-teman saya juga pasti punya kesulitannya masing-masing gitu sih kak. Kenapa kamu berpikir kalau misalnya masalah yang kamu sharingkan itu menjadi beban buat teman kamu? Karena kan teman gitu bisa sharing apapun itu gitu. Iya ya, cuma kan memang saya karena orangnya juga nggak enakan ya kak. Ya ini juga salah satu masalahnya, saya tuh orangnya nggak enakan. Jadi kalau misalkan saya cerita terus nanti malah jadi nambah beban mereka, saya tuh nggak enak. Terus kalau misalkan saya cerita juga, saya tuh takut mereka ngelihat saya tuh jadi orang yang lemah. Terus saya takut mereka juga bilang tuh saya jadi orang yang nggak punya pendirian. Saya tuh takut kak. Sejak kapan kamu merasa diri kamu itu nggak enakan? Sebenarnya dari mungkin dari SMA ya kak, setelah COVID. Karena kan setelah COVID kan orang tuh udah punya apa ya kak, space yang apa ya, yang kecil gitu loh kak. Karena kan kita setelah COVID kan kita jadi sendiri-sendiri ya kak. Jadi saya ngerasanya orang-orang terdekat saya, kayak teman-teman SMA saya tuh jadi kayak udah nggak dekat lagi gitu. Terus setelah COVID tuh orang-orang jadi terkesannya kayak apa ya kak, kayak udah nggak, saya juga sendiri saya udah nggak bisa terbuka itu setelah COVID, karena udah terbiasa sendiri juga. Jadi saya mikirnya orang-orang juga seperti itu kak. Tapi apakah kalian masih komunikasian sama teman kamu? Ada beberapa yang masih, ada yang udah nggak kontakan sih kak. Oke. Terus itu kan kamu tadi bilang kalau misalnya kamu berpikir kalau misalnya kamu itu menjadi beban buat teman kamu kalau misalnya kamu sharing masalah kamu sama mereka, terus kamu berpikir kalau misalnya kamu cerita sama mereka itu akan menjadi beban buat mereka gitu. Ada nggak hal yang membuat kamu berpikir seperti itu, atau kejadian yang membuat kamu seperti itu pikirannya gitu? Pikirannya, kenapa kamu bisa berpikir kalau misalnya saya cerita sama dia akan menjadi beban buat mereka gitu? Apakah kamu mengalami hal yang tidak mengenakan jadi kamu seperti itu? pernah sih kak, pas awal-awal masuk kuliah itu, karena langsung kaget kan kak sama culture kuliah. Saya cerita ke teman-teman SMA saya, terus mereka langsung kayak adu nasib gitu loh kak. Kayak mereka juga struggle, terus mereka juga kesulitan, mereka jadinya ya sayanya juga jadi nggak enak gitu kak. Iya, sampai sekarang ya kebawa ya? Iya, sampai sekarang kak. Oke. Jika kamu tuh sedang merasa overthinking, itu benar-benar overthinking gitu, ada nggak satu sosok teman yang bisa kamu andalkan untuk cerita? Ya, kita kan sharing-sharing gitu. Ada nggak? Ada sih kak, teman saya. Cuma sekarang juga karena kita sama-sama sibuk, jadinya saya kehilangan tempat cerita gitu sih kak. Karena kita beda kampus, beda lingkungan, jadi dia juga nggak bisa relate
atau ngerti 100% perasaan saya. Oke. Jadi kamu tuh bener-bener di mana titik kamu tuh sendiri ya jatuhnya di sini. Iya, Kak. Nggak bisa sharing kemana dan nggak bisa sharing kemana gitu. Betul. Merasa buntu gitu. Iya. Kamu kan overthinking. Kamu tuh sharing sama teman nggak dapat solusi gitu. Karena pikiran kamu adalah kamu membebankan mereka gitu. Pasti mereka mempunyai kesusahannya sendiri gitu. Apakah hal ini mempengaruhi kinerja kamu di perkuliahan, hubungan keluarga kamu dan teman-teman kamu? Kalau di perkuliahan pastinya ya Kak, karena ya itu lagi saya jadi lambat ngerjain tugas, terus saya jadi ketinggalan banyak hal, saya juga takut buat ngelakuin hal-hal baru. Terus kalau misalkan di keluarga, ya karena saya overthinking, terus saya jadinya apa ya Kak, jadi kayak nutup diri gitu Kak di rumah, kayak takut, terus ya nggak seterbuka itulah Kak. Cuma kalau misalkan sama teman-teman sih, kalau teman-teman dekat gitu ya Kak, teman-teman di kelas, sebenarnya nggak terlalu mengganggu ya Kak, karena kita kan sama tuh tugasnya, sama lingkungannya, jadi gitu sih Kak. Oke, kamu kan di sini kan sangat overthinking ya. Apa sih yang kamu pikir akhir-akhir ini? Kan kamu datang ke sini tuh untuk bercerita sama saya. Akhir-akhir ini apa yang kamu pikirkan? Karena kan sekarang kita lagi ini ya Kak, ngerjain penulisan ilmiah. Apa itu? Penulisan ilmiah itu tugas untuk mahasiswa semester 6 Kak. Jadi kita kayak ya nulis untuk penelitian nantinya gitu. Nah karena saya lagi stres banget, terus saya juga mau ngerjain bab 1, mau ngerjain yang lain-lain tuh kepikiran terus overthinkingnya juga ngeganggu banget, takut ini salah, takut itu salah, terus takut dosen pembimbing saya juga menyusahkan nantinya, seperti itu sih Kak. Apakah ini kan kamu overthinking ya? PI kan tadi. Apakah kamu membuat kamu sulit tidur? Kalau sulit tidur iya Kak, karena sebenarnya saya juga pribadinya tuh sukanya tuh ini Kak, apa namanya, ngerjain tugasnya tuh emang malam. Jadi kalau misalkan overthinking ya tidurnya tuh makin lama lagi, karena ya itu Kak, mikirin dulu lama. Oke, kenapa kamu suka ngerjain tugas itu malam-malam? Apa motivasi kamu ngerjain tugas malam-malam? Karena saya ngerasa tuh kayak saya tuh cocoknya mengerjakan tugas atau mengerjakan sesuatu tuh di lingkungan yang sepi Kak. Nah kalau malam kan sendiri, terus ya nggak ada gangguan, nggak ada apa-apa gitu sih Kak. Bagaimana dengan siang hari, sore hari, dan pagi hari? Kalau pagi hari tuh saya ngerasanya nggak cocok untuk saya untuk belajar di pagi hari, karena nggak tahu ya Kak kenapa. Itu saya juga bingung sih Kak, itu kenapa. Mungkin lebih ke apa ya, kalau pagi tuh saya sukanya ya istirahat dulu gitu loh Kak. Nah kalau siang tuh saya ngerasa tuh panas banget Kak kalau siang, terus saya juga kayak bawaannya tuh capek aja Kak kalau siang. Kalau sore tuh nggak tahu Kak, kayaknya lebih enakan malam gitu. Oke, emang pada dasarnya kamu suka malam gitu ya? Oke, tipe-tipe Gen Z banget ya. Iya Kak. Oke, kamu mengerjakan tugas itu malam hari yang dimana orang-orang memilih dirinya untuk istirahat, dan kamu memilih diri kamu untuk mengerjakan tugas gitu. Apakah ketika kamu mengerjakan tugas itu kamu merasa cukup puas, cukup baik gitu? Iya, saya ngerasa kalau saya ngerjain tugasnya malam-malam tuh jadi lebih apa ya, lebih lancar gitu loh Kak otaknya. Kalau misalnya kamu mengerjakan tugas di siang hari, apakah ada sifat kamu bahwa hasil yang kamu kerjakan itu kurang baik? Saya ngerasanya sih gitu Kak, karena ya udah sering ya Kak saya ngebandingin kayak gimana hasil kerja saya pada saat saya ngerjain di siang hari atau di siang malam, di malam hari. Saya ngerasanya sih
malam itu lebih enak kak. Itu juga bikin saya overthinking kak. Malam-malam ini sangat rawan-rawan Iya, overthinking betul. ya. Oke, apa sih kegiatan yang membuat kamu agak sedikit ringan dengan overthinking kamu itu? Pasti orang-orang kalau misalnya overthinking gitu, sulit untuk tidur gitu, ada hal yang dipikirin gitu, pasti ada sesuatu yang dilakukan untuk mengalihkan pikirannya. Apakah kamu tipe seperti itu atau bagaimana? Untuk mengalihkan overthinking saya, biasanya saya lebih ke relax aja sih kak, dengerin musik atau nonton film yang ringan-ringan, terus atau kayak ngerjain pekerjaan rumah juga membuat saya lebih relax kak, gitu sih. Itu apakah bertahan hanya beberapa saat atau emang itu kayak ya cuman sementara aja gitu, di saat itu aja gitu, di saat itu kamu overthinking satu hari itu kamu mengerjakan tugas, ya udah overthinking itu berhenti di satu hari itu aja? Sebenarnya enggak kak, saya tuh berhenti overthinking kalau misalkan tugas saya benar-benar udah selesai, terus tugas saya tuh udah saya kumpulin, udah nggak harus saya lihat-lihat lagi gitu, itu baru saya berhenti overthinking kak. Jadi kamu itu di sini adalah overthinking yang paling utama adalah kuliah ya? Iya kak. Tugas kuliah ya, oke. Ini sangat berat ya, apalagi kamu akan memasuki semester akhir yang dimana ekspektasi orang itu sangat besar kepada kamu ya. Oke, kamu pasti bisa. Terima kasih kak. Apakah kamu sudah bisa menjadi diri sendiri ketika di lingkungan teman sekitar kamu dengan kamu memiliki sifat overthinking yang sangat besar ini? Gimana kak? Apakah kamu bisa menjadi diri sendiri di lingkungan teman sekitar kamu dengan kamu memiliki sifat overthinking yang sangat, menurut saya itu ya cukup lumayan? Untuk jadi diri sendiri, sebenarnya saya juga belum bisa benar-benar nunjukin diri saya tuh kayak gimana ke teman-teman saya. Bahkan udah 2 tahun saya sama mereka, saya juga belum bisa nunjukin sifat asli saya gitu loh kak. Karena ya itu, selain overthinking tentang masalah perkuliahan, saya juga overthinking sama diri saya sendiri. Saya takut dinilai sebagai orang yang tidak menyenangkan gitu loh kak. Apakah kamu memikir atau berpikir diri kamu itu tidak menyenangkan? Iya kak. Kenapa? Karena mungkin karena saya pemalu ya kak. Terus saya juga ngerasa kayak kak, saya banyak kurangnya. Terus saya juga ragu sama diri sendiri. Terus saya juga nggak bisa kak, nggak bisa ngungkapin perasaan saya tuh dengan benar gitu loh kak. Karena kayak hanya ada beberapa orang yang misalkan deket banget gitu baru saya bisa ngeluarin gitu loh kak sifat diri saya sendiri gitu, sifat asli saya. Kamu kan pemalu gitu. Apakah kamu jika berteman sama orang yang tidak pemalu, bagaimana respon kamu itu? Apakah kamu tidak nyaman? Apakah kamu memikirkan saya lebih cocok teman sama seperti diri saya sendiri daripada berteman sama orang yang sifatnya bertolak belakang dengan saya seperti itu? Oh enggak sih kak, kalau saya tuh cocoknya sama orang yang emang bertolak belakang sama saya. Saya tuh butuh orang yang memang energetik, yang banyak sekali energinya. Terus itu saya ngerasa tuh saya bisa terbuka sama orang-orang yang seperti itu kak, dibandingkan teman-teman yang sama seperti saya, yang pemalu juga, yang tertutup juga gitu sih kak. Oke, pemalu yang kamu maksud itu bisa nggak jelaskan pemalu seperti apa gitu? Apakah pemalu yang saya tidak bisa berbicara depan banyak orang gitu, pemalu ketika saya memesan teh ke kasir gitu, saya nggak bisa karena saya pemalu gitu? Kamu bisa spesifikin nggak kamu pemalunya seperti apa gitu? Kalau pemalunya tuh saya lebih ke saya nggak bisa ngomong depan orang. Terus saya juga nggak bisa kak, nggak bisa kalau di depan orang-orang yang saya tuh nggak terlalu kenal gitu kak. Itu pemalunya kayak gitu sih kak. Cuma kalau misalkan sama teman-teman dekat, sama teman-teman yang emang udah setiap hari saya ketemu, itu saya bisa sih kak, masih bisa bersosialisasi, masih bisa nunjukin diri saya, masih bisa tampil gitu loh kak. Cuma kalau asing banget saya nggak bisa kak.
Oke, apakah ada perbandingan dari diri kamu sendiri kepada orang lain, misalnya seperti kayak dia seperti itu, saya seperti ini, apakah saya ini, kayak gitu? Ada nggak perbandingan yang kamu buat di diri kamu sendiri untuk orang lain? Ada banget kak, itu kayak misalkan dari penampilan ya kak, kayak misalkan dari dia nih kak bajunya lebih bagus nih dari saya, itu saya tuh bakal ngebandingin diri saya sama dia kak, padahal cuma kayak dari baju aja gitu kak. Terus kalau misalkan sama teman kelas saya, dia tuh eh, public speakingnya bagus banget, Iya, iya. itu saya langsung minder banget kak, saya jadi langsung takut, saya jadi kayak ngebandingin diri saya sama dia, terus saya jadi merasa ragu lagi sama diri saya sendiri gitu sih kak, makanya saya stres banget. Oke, itu sangat membuat pikiran kamu menjadi overthinking lagi gitu. Betul. Sudah overthinking dengan tugas kuliah, sudah overthinking dengan penelitian ilmiah kamu gitu, kamu overthinking lagi dengan diri kamu sendiri gitu. Oke, Iya, betul. betul. Oke. Apakah ada teman yang mengerti dengan diri kamu ini? Kayak kamu ada tipe overthinking, dikit-dikit apa yang terjadi itu kamu pikirin gitu, kamu suka membandingkan diri kamu sendiri kepada orang lain gitu. Apakah ada teman atau salah satu teman kamu yang peka terhadap sifat kamu ini? Ada kak, ada yang peka, ada yang enggak. Kalau yang peka itu lebih ke teman-teman yang apa ya kak, yang dekat banget gitu sih kak. Iya. Tapi kalau yang gak deket banget, mereka mungkin mikir saya ya udah emang anak yang pemalu aja gitu kak. Oke. Iya. Apakah keluarga kamu tahu dengan sifat kamu yang seperti ini? Sebenarnya saya tuh nggak nunjukin banget ya kak, karena kan saya lebih ke pemalu kalau misalkan lagi di kampus gitu, lagi kuliah. Iya. Jadi kalau di rumah tuh saya ya normal aja, nggak malu, nggak apa gitu. Oh ya, nggak gimana Iya. ya. Oke. Kalau kamu itu bisa mengubah satu hal dalam diri kamu nih ya, apa yang ingin kamu ubah? Sebenarnya ya banyak sih kak, apa yang mau saya ubah. Kayak misalkan ya yang paling penting itu ya kak, saya nggak mau jadi orang yang overthinking terus, saya nggak mau jadi orang yang nggak punya apa ya, kepercayaan diri. Terus saya juga mau ngerubah mindset saya gitu loh kak, bahwa kalau setiap orang tuh ada keunggulannya masing-masing, tapi saya tuh belum bisa kak, makanya itu yang mau saya ubah sih kak. Tadi kamu sempat mention setiap orang itu memiliki keunggulan masing-masing atau mungkin bisa disebut dengan kelebihan ya. Apakah kamu sudah menemukan kelebihan atau sudah menemukan kelebihan dari dalam diri kamu sendiri? Sebenarnya belum yang nemuin banget gitu sih kak. Cuma kalau saya tuh ngerasa kalau diri saya tuh ini kak, apa ya, karena saya sensitif juga, saya peka banget kak sama lingkungan saya gitu loh. Saya ngerasa itu kelebihan saya sih kak. Terus peka ya? Iya peka. Dan kalau misalkan kelebihan tuh, ini nggak tahu ya kak, ini bisa dianggap kelebihan atau enggak. Cuma saya ngerasa tuh karena saya juga perfeksionis. Iya. Karena dari overthinking itu perfeksionis itu bisa saya anggap keunggulan juga sih kak, karena setiap saya ngerjain tugas jadinya saya juga apa ya, bakal gimana ya kak, berusaha untuk benar-benar melakukan itu dengan baik gitu loh. Oke, bisa dibilang lebih teliti ya. Betul. Oke. Kamu bisa dibilang itu keunggulan karena nggak semua orang memiliki sifat perfeksionis ya, dan nggak semua orang bisa peka terhadap sekelilingnya, dan itu ada dalam diri kamu gitu. Betul kak. Oke. Ketika kamu melihat teman-teman kamu ya, kalau misalnya kamu melihat teman-teman kamu yang mungkin sifatnya berbeda daripada kamu ya, kan kayak kamu bilang kamu insecure terhadap teman-teman kamu gitu ya, kayak public speakingnya lebih bagus gitu kan ketika di kelas gitu. Bagaimana sih perasaanmu gitu melihat teman-temannya seperti itu? Perasaan saya ya itu kak, saya tuh ngerasa kayak sedih banget kak. Saya ngerasa kayak saya belum bisa jadi apa-apa di umur yang sekarang, padahal teman-teman saya juga sebenarnya sama umurnya sama saya, tapi mereka udah bisa lebih jago, mereka bisa lebih apa ya kak, lebih baik. Itu sih kak, perasaan saya jadi sedih, perasaan saya kecewa sama diri sendiri, perasaan saya
saya tuh kayak nyalahin diri sendiri gitu loh Kak. Iya. Kenapa kamu menyalahkan diri kamu sendiri? Kan kamu sudah berusaha ya. Nggak tahu ya Kak kenapa, cuma kayak orang lain kan bisa seperti itu karena dirinya mereka sendiri juga kan Kak. Kenapa saya nggak bisa? Kenapa saya takut? Kenapa saya nggak berani untuk ngelakuin hal yang sama gitu loh Kak. Jadi ya itu, saya ngerasa itu kesalahan saya sendiri gitu Kak. Oke. Apakah gini kan tadi kamu udah bilang kalau misalnya kamu itu adalah sifatnya pemalu gitu, terus itu kamu juga bilang kamu sangat overthinking gitu, tidak percaya diri gitu. Apakah kalau kamu mention sifat kamu yang seperti ini gitu? Kan kamu bilang kalau kamu di tempat keluarga kamu itu kamu menjadi diri sendiri apa adanya gitu, karena kamu di keluarga gitu. Ada nggak dukungan keluarga yang buat kamu merasa lebih percaya diri lagi gitu? Kalau dukungan keluarga ada sih Kak, kayak dari ayah misalkan. Ayah tuh walaupun jauh ya Kak, dia tuh selalu mastiin saya tuh gimana di kelas, saya tuh gimana kuliahnya, terus selalu bilang ke saya kalau kamu harus percaya sama diri sendiri, terus kamu juga punya potensi yang baik, kamu punya kemauan yang luar biasa. Ayah saya tuh selalu kayak gitu Kak. Terus kalau misalkan mama tuh sama sih Kak, dia tuh ngedukung banget sebenarnya, cuma karena memang saya nggak cerita aja gimana saya di kelas, ya mama saya taunya saya sebagai anak yang memang aktif, anak yang ceria aja gitu Kak. Jadi dukungannya tuh lebih ke nggak apa-apa, apa ya Kak, nggak apa-apa, nggak harus sempurna nilainya, cuma yang penting tuh kamu nyaman ngerjainnya, terus yang penting kamu bisa, yang penting kamu niat kayak gitu Kak. Jadi saya kalau dukungan dari mama itu lebih ke emosionalnya Kak, jadi lebih nggak bikin overthinking banget sebenarnya kalau dari mama, cuma memang dari diri saya sendiri overthinkingnya karena takut ngecewain orang tua gitu sih Kak. Oke. Cukup membantu ya untuk overthinking kamu. Dan mama juga tipe yang kayak mengajarkan kamu memilih apa yang kamu mau, karena tadi kan dibilang kalau kamu nggak dituntut untuk nilai sempurna ya. Betul, dan Kak. itu membuat kamu kayak nggak apa-apa gitu dengan nilai kamu yang mungkin ya sempurna tapi nggak dipaksa banget untuk sempurna gitu. Betul. Oke. Saat ini apa sih yang kamu butuhkan ini agar bisa lebih tenang gitu dan percaya diri? Ada nggak beberapa hal yang kamu inginkan dan kamu butuhkan untuk membuat diri kamu itu lebih percaya diri gitu? Sebenarnya kalau buat apa yang saya butuhkan itu sebenarnya saya kurang tahu nih Kak apa yang harus saya butuhkan, karena ini kan dari dalam diri saya ya Kak. Mungkin lebih ke dukungan lagi sih Kak, dukungan dan kepercayaan diri sendiri gitu loh Kak. Kayak misalkan saya ngerasa saya tuh butuh sepertinya pelatihan sih Kak, atau kayak lebih banyak konseling juga gitu sih Kak. Pelatihan seperti apa yang kamu butuhkan? Seminar kah? Mungkin pelatihan kayak mungkin bisa saya ikut latihan untuk public speaking atau kayak apa ya Kak, pelatihan yang bisa bikin saya tuh berani untuk tampil di depan gitu loh Kak. Atau kayak nggak harus tampil di depan tapi bisa ngurangin rasa saya yang kurang percaya diri gitu loh Kak. Mungkin ikut seminar yang seperti Kakak bilang tadi gitu sih Kak, itu mungkin yang saya butuhkan. Menurut Kakak gimana ya Kak? Oke, kamu tadi bilang kalau misalnya kamu adalah tipe yang sangat overthinking yang pertama ya. Dan kamu juga tadi bilang kalau misalnya kamu itu adalah orang yang tipe yang kayak kurang percaya diri dibandingkan teman-teman kamu kayak gitu. Dan kamu juga bisa dibilang belum bisa menjadi diri sendiri di lingkungan teman-teman kamu gitu. Ada beberapa hal yang bisa saya kasih opsi untuk kamu gitu, dan untuk bagaimana kamu bisa mengambilnya gitu, itu keputusan kamu gitu. Saya akan memberikan opsi yang pertama adalah overthinking gitu. Kamu memilih diri kamu sendiri itu untuk mengerjakan tugas di malam hari. Sekarang saya tanya, apakah itu bagus untuk kesehatan kamu? Saya sih sadar kalau itu tuh nggak terlalu sehat ya Kak, nggak terlalu bagus untuk kesehatan saya. Cuma saya juga nggak tahu nih Kak gimana caranya mau ngebuat diri saya tuh
lebih nyaman untuk belajar di mungkin di pagi hari atau di siang hari atau di sore hari gitu sih kak. Oke, itu. Yang pertama adalah kamu harus menyadari bahwa sifat overthinking kamu itu akan bisa membuat kamu lebih overthinking lagi ketika kamu mengalami hal namanya penyakit gitu. Kamu memilih untuk mengerjakan tugas di malam hari itu akan berbarengan dengan kamu mengalami overthinking. Mengerjakan tugas sambil overthinking itu apakah baik? Tidak ya. Jadi kamu harus yang dimana kamu harus menemukan waktu yang tepat, tapi jangan malam hari atau bisa dikatakan sekarang Gen Z itu begadang ya gitu. Iya. Kamu mungkin untuk mengerjakan tugas seperti yang sekarang itu banyak orang yang kayak di kafe. Iya. Itu cukup nyaman ya. Bisa di perpustakaan gitu. Itu cukup sepi sih di perpustakaan. Apalagi kamu tipe yang kayak sunyi gitu, nggak ada orang sama sekali, jadi fokus kamu itu lebih meningkat gitu. Itu bisa kamu lakukan sih untuk mengurangi overthinking kamu gitu. Itu hanya sementara ya, untuk lebih meningkatkannya lagi. Terus yang kedua adalah kamu yang dimana kamu bilang kalau misalnya kamu itu adalah orang yang tidak percaya diri gitu. Oke, tidak percaya diri. Tidak percaya diri ini agak sangat ini ya, sensitif ya. Agak sensitif ya dibandingkan dengan orang-orang yang kayak lebih pede gitu ya. Oke. Percaya diri ini kamu bisa lebih percaya diri yang kamu maksud itu kan tadi kayak public speaking di depan banyak orang gitu. Terus kamu bilang kalau misalnya ada orang yang punya barang lebih bagus gitu, kamu kayak barang dia lebih bagus daripada aku gitu. Bagaimana kepercayaan diri saya bisa meningkat gitu ya? Jadi ya minder gitu ya. Iya. Oke. Sekarang kamu tanya sama diri kamu sendiri gitu, apa sih kekurangan aku gitu? Apa kekurangan dia gitu? Nggak semua orang punya kelebihan, pasti punya kekurangan gitu. Dan ketika kamu kurang percaya diri, kamu tanya lagi sama diri kamu sendiri gitu, apakah dengan saya mau lagi kurang percaya diri, saya langsung merasa kurang gitu? Enggak gitu. Jadi kamu tanya lagi sama diri kamu sendiri gitu, apa yang membuat kamu percaya diri? Nggak mungkin kan cuma public speaking doang yang membuat kamu kurang percaya diri. Iya kak, lebih ke selain public speaking tuh lebih ke apa ya kak, cara mereka bersosialisasi. Saya juga ngiri banget kak sama orang yang bisa bersosialisasi dengan baik sama teman-temannya atau sama teman-teman kelas kayak gitu. Terus sama itu lagi sih kak, penampilan lagi sih kak, kayak gitu. Oke. Kamu bilang bagaimana orang-orang bersosialisasi dengan teman-temannya ya. Kamu tipe yang seperti apa gitu? Kamu ada tipe yang menyapa duluan atau disapa duluan? Tergantung ya kak, saya tuh ngelihat kepribadian orang juga. Kalau misalkan saya ketemu sama orang yang memang lebih pemalu dari saya, itu pasti saya akan sapa duluan kak. Iya. Cuma kalau misalkan saya ketemu orang yang benar-benar ekstrovert tapi nggak deket sama saya, kayak ya udah sekedar kenal, itu saya nggak akan nyapa sih kak, seperti itu. Oke. Itu salah satu sifat yang wow gitu, oke gitu, yang dimana kamu bisa keluar dari zona nyaman kamu ya. Berarti kamu nggak di-stuck di tempat kamu gitu. Itu adalah salah satu sifat yang baik gitu. Dan itu jangan buat untuk mengurangi kepercayaan diri kamu gitu. Salah satu kepercayaan diri kamu ya seperti tadi gitu, kamu melihat ada seseorang yang lebih pemalu daripada kamu dan kamu memutuskan untuk bergerak duluan. Itu adalah salah satu peningkatan ya. Dan tadi kamu bilang kalau misalnya kamu yang kamu butuhkan saat ini untuk lebih tenang adalah pelatihan, seminar gitu. Kamu bisa mengikuti seminar konseling secara psikologi juga bisa, ya dimana ya kan banyak nih sekarang orang-orang yang buka kayak bootcamp atau enggak seminar konseling untuk perempuan-perempuan juga. Terus itu untuk pelatihan ya kayak public speaking yang seperti kamu inginkan kayak gitu. Jadi kamu sekarang harus lebih rileks ya gitu. Dan saat ini saya sarankan adalah kamu harus tidur di bawah jam 11 malam ya. Kamu nggak boleh tidur di atas jam 11 malam karena itu adalah meningkatkan overthinking kamu lebih kuat lagi kayak gitu. Dan sadar bahwa diri kamu itu mempunyai potensi, bukan hanya kekurangan saja gitu. Percaya diri itu bagus gitu, tapi kepedean juga nggak bagus gitu. Dan untuk itu yang saya bilang tadi, boleh ikut seminar, tapi kamu jangan push diri kamu untuk karena kamu pengen lebih gitu, jadi kamu push diri kamu, nggak boleh ya. Iya. Kamu harus lebih tenang, relax gitu. Kamu boleh mengikuti hal-hal yang kamu sukai dan kamu inginkan untuk meningkatkan potensi diri kamu. Itu sih dari saya. Oke kak. Kalau misalkan
saya nggak bisa ngelakuin hal itu gimana ya kak? Saya takut. Hal apa nih yang kan ada 3 tadi tuh, overthinking, kurang percaya diri, dan hal yang ingin kamu butuhkan saat kenyamanan yang nggak bisa kamu lakuin. Kalau misalkan saya nggak bisa ngerjain tugas di bawah jam 11 itu gimana kak? Sekarang gini, kamu peduli nggak sama diri kamu sendiri? Kamu sayang nggak sama diri kamu sendiri? Sayang kak. Nah, kalau kamu punya pikiran seperti itu, saya yakin kamu bisa gitu. Dan salah satunya adalah, ya mungkin sulit, tapi yang namanya scroll media sosial ini adalah salah satu yang membuat manusia-manusia sekarang melupakan waktu ya. Nah itu dia kak, sosial media juga sebenarnya bikin saya overthinking sih kak. Adalah salah satu hal-hal negatif yang harus kamu hindari. Jangan terlalu, kamu harus mempunyai batasan dan mempunyai waktu tersendiri untuk bermain sosial media. Kamu ya namanya ada journaling ya, kayak kamu buat nih waktu prioritas kamu seperti apa, kamu tulis gitu. Jam makan malam saya harus ngapain, setelah makan malam saya harus ngapain gitu, sampai di jam 11 gitu. Nah itu akan membantu kamu. Nggak apa-apa, nggak teratur dulu, yang penting kamu udah berusaha untuk keluar dari zona nyaman kamu gitu. Itu bahwa kamu sadar kalau kamu peduli sama diri kamu sendiri gitu. Oh jadi kayak bikin to-do list gitu ya kak? Iya, to-do list itu sangat membantu, gitu. iya sangat membantu sekali ya gitu. Dan kalau kamu tipe yang susah untuk bangun pagi, ya kamu buat alarm gitu, alarm yang segede mungkin boleh aja, kayak gitu. Oke kak. Ada hal yang ingin kamu tanyakan lagi mengenai solusi dari apa yang kamu pikirkan saat ini? Saya juga baru ingat tuh kak, kayak misalkan saya buka sosmed itu kan juga sekarang kan apalagi di TikTok ya, FYP itu tuh isinya tuh kayak orang-orang berprestasi semua kak. Itu juga bikin saya overthinking sih kak, kayak apa yang harus saya lakukan gitu loh kak. Apakah saya harus berhenti main sosmed atau mengurangi apa ya? Oke. Bermain sosmed itu, saat kamu melihat itu pandangan kamu seperti apa, itu yang saya pikirkan ketika kamu apa ya, kamu melihat orang yang berprestasi gitu, apa di pikiran kamu? Apakah saya harus seperti itu atau saya harus melebihi seperti itu gitu? Seenggaknya tuh saya harus seperti itu kak. Sekarang nggak harus melebihi gitu kak, maksudnya saya juga pengen gitu kak berprestasi. Saya juga pengen apa ya kak, jadi orang yang bisa ada yang bisa saya banggakan gitu loh kak. Karena kan di sekarang tuh di TikTok tuh isinya kayak mahasiswa-mahasiswa yang kerjanya yang kuliahnya di luar negeri, terus punya piala ini, punya penghargaan ini. Itu saya jadi overthinking lagi sih kak. Iya. Ketika kamu melihat itu, palingan kamu harus tahu dulu kamu memandang itu seperti apa gitu. Kamu boleh itu bisa menjadi motivasi dari kamu sendiri gitu. Kamu dengan orang yang kamu lihat itu berbeda gitu. Lingkungan saja sudah berbeda gitu. Bagaimana bisa kita untuk menyamakan diri kita dengan orang itu gitu. Jadi itu cukup buat motivasi kamu saja gitu. Dan nggak semua hal di dunia ini kita harus ambil gitu. Kamu punya potensi diri kamu masing-masing gitu. Kamu dan dia itu berbeda, dan pastinya kamu memiliki apa yang tidak dia miliki, dan dia tidak memiliki apa yang kamu miliki. Ya, bagaimana cara kamu memandang orang itu aja, kayak gitu. Jangan pernah memandang sosial media itu selalu positif dan selalu negatif gitu. Ketika kamu memandang dia berprestasi, unggul, kuliah di luar negeri kayak gitu, ya itu bisa menjadi motivasi kamu buat diri kamu sendiri aja gitu. Iya kak. Ini masih S1 ya? Iya kak, masih. Kita nggak tahu keberuntungan itu kapan aja datang. S2 kamu di luar negeri, kita tidak tahu. Dengan motivasi yang kamu lihat di sosial media, seperti itu. Iya kak. Oke. Sosial media ini sangat berpengaruh ya sama kamu ya. Emang kamu mau bermain sosial media itu berapa lama? Sebenarnya nggak nentu sih kak. Cuma emang saya akuin kalau saya tuh main sosial medianya tuh terlalu lama mungkin ya. Kayak setiap jam kalau misalkan saya free, kalau misalkan saya lagi nggak harus ngapa-ngapain, atau kayak misalkan saya ngerasa tugas saya bisa ditunda, terus saya selalu buka sosial media. Jadi sekitar 10-15 jam lah kak. Wow, sosial media apa yang sering kamu mainin? Kalau sekarang tuh TikTok ya kak. Setelah TikTok itu lebih ke Twitter. Twitter itu saya
lama juga kak, karena di situ karena saya kan ngefans ya kak sama orang-orang kayak idol-idol K-pop gitu. Jadi saya sering menghabiskan waktu juga di Twitter, terus saya juga sering aktif di Instagram. Instagram saya aktif banget kak, di situ saya bisa berjam-jam ngeliatin reelsnya. Terus habis itu saya juga Netflix mungkin kak, Netflix karena saya kan suka nonton drakor juga. Gitu kak. Oke, bagaimana perasaan kamu ketika kamu bermain sosial media itu? Memuaskan kah gimana? Memuaskan kak, saya tuh ngerasa kayak lebih relax kalau main sosial media. Cuma kalau misalkan sosial medianya tuh kayak misalkan kontennya yang ngomongin prestasi, itu baru saya kayak jadi resah lagi nonton. Overthinkingnya buat lagi ya. Muncul lagi kak. Apakah ada perbedaan signifikan yang kamu rasakan ketika kamu bermain Instagram, TikTok, sama Twitter? Ada nggak perbedaan yang kamu lihat gitu? Ketika kamu bermain TikTok, perasaan kamu seperti ini, bermain Twitter seperti ini, bermain Instagram seperti ini, kayak gitu? Ada kak, perasaannya tuh kalau misalkan TikTok sama Instagram jadi bikin lebih resah karena konten-konten akademik itu seringnya lewatnya di situ kak. Kalau misalkan di Instagram sama di di TikTok. Kalau di Instagram itu lebih ke pencapaian teman-teman terdekat saya gitu loh. Kalau TikTok kan pencapaian orang-orang asing ya kak, yang saya nggak kenal gitu. Kalau Twitter sih nggak ada ya kak, saya lebih santai kalau main Twitter itu sih kak. Oke, kamu kan bilang kalau misalnya kamu itu lebih santai di Twitter dibandingkan tadi tuh kalau di Instagram, di TikTok itu kamu lebih melihat pencapaian teman-teman dekat kamu dan juga orang asing. Ketika kamu memiliki persepsi seperti itu, apakah kamu tetap lebih banyak menghabiskan waktu kamu di dua sosial media itu atau Twitter? Karena saya lebih ini sih kak, ngabisin waktunya emang di Twitter, di TikTok sama di Instagram. Karena kalau di Twitter kan kita biasanya cuma baca-baca gitu kan, atau kayak nonton-nonton video-video yang kayak yaudah pendek aja gitu. Kalau di TikTok itu lebih seru, tapi ya itu kak, lebih ngabisin waktu juga. Sama kedua Instagram. Kenapa kamu lebih memilih TikTok sama Instagram yang dimana kamu tahu bahwa kamu akan melihat prestasi-prestasi dan pencapaian-pencapaian teman-teman kamu dibandingkan kamu memilih untuk Twitter yang dimana kamu bilang tadi kalau misalnya Twitter itu hanya ya kamu fans melihat fans kamu aja kayak gitu. Kenapanya saya juga sebenarnya agak bingung juga ya, karena mungkin kalau TikTok itu kan sebenarnya kontennya beragam ya, nggak yang hanya prestasi aja gitu. Ada buat lucu-lucu juga, terus kayak saya ngerasa video-video di TikTok tuh emang bikin candu aja di situ kak. Oke, candu ya. Iya. Terus tapi ya itu kalau misalkan muncul prestasi itu baru saya kayak skip aja atau kayak bikin saya kepikiran banget gitu. Cuma ya seru kan nonton TikTok sama Instagram tuh kak. Oke. Ketika kamu sudah selesai melihat TikTok atau Instagram yang dimana isinya adalah pencapaian orang-orang, setelah kamu taruh HP, tutup HP, apakah kamu kembali overthinking? Kembali overthinking iya kak. Saya kembali overthinking lagi. Berarti kamu melihat setiap orang overthinking, melihat ada hal-hal yang mengganggu pikiran kamu overthinking. Betul gitu ya. Kan TikTok ya, apa kamu tidak mencoba untuk bermain TikTok gitu juga untuk menghibur kamu kayak gitu? Oh ya itu dia, saya tuh orangnya pemalu lagi kan kak, jadi saya nggak berani bikin TikTok, nggak berani di Instagram juga saya cuma ngeliatin reels aja, nggak yang ngepost, nggak yang gimana gitu kak. Berarti kamu pemalu seperti apa? Karena takut dijudge atau takut pandangan orang si ini seperti ini kayak gitu? Itu juga saya takut dijudge juga, cuma lebih ke pemalunya tuh lebih ke malu sama diri sendiri gitu loh. Kayak ngapain sih gini doang di post, ngapain sih cuma gini doang harus dikontenin kayak gitu kan. Jadi saya lebih ke situ, sama pemalunya ya itu, sama takut dijudge juga. Oke. Tapi kan banyak orang yang sekarang itu bermain TikTok dan kamu adalah tipe orang kayak ngapain kayak gitu, terus pandangan kamu sama mereka seperti apa?
Sebenarnya kalau kalau saya ngeliatin konten-konten orang sih enggak ya, saya cuma mikir itu ke diri sendiri. Kayak saya ngerasa malah saya jadi iri aja sih, kok bisa ya mereka kayak gini aja di post tapi nggak ngerasa kayak saya kan takut dijudge. Iya, Kalau iya. mereka tuh kenapa bisa, kenapa nggak takut dijudge? Cuma ya saya nggak ngejudge, cuma iri aja jatuhnya sih gitu kan. Oke, dan itu bisa membuat kepercayaan diri kamu turun lagi. Betul, Kak. Oke. Ini sih, kamu nggak boleh melihat sesuatu hal itu selalu tentang diri kamu kayak gitu. Jadi misalnya kamu melihat ada sosial media gitu, dan itu kamu sadar kalau misalnya itu menyenangkan gitu, kalau misalnya kamu bisa melakukan itu, tapi karena pikiran kamu yang selalu negatif gitu, itu sama aja kamu kayak membuat diri kamu itu selalu diterpa sama namanya aura negatif gitu. Tapi kalau misalnya pikiran kamu positif gitu, kamu selalu mengandalkan hal-hal yang membuat kamu merasa nyaman gitu, itu akan membuat diri kamu lebih tenang kayak gitu. Cobalah hal-hal baru tanpa harus menyampingkan ketidaknyamanan kamu kayak gitu. Gak ada salahnya untuk keluar dari zona nyaman gitu. Kalau misalnya kamu selalu di zona nyaman kamu sendiri gitu, bagaimana kamu bisa berkembang kayak gitu. Apalagi di era modern sekarang itu banyak hal yang dilakukan orang untuk sukses dengan sosial media gitu. Bukan memandang sosial media sebagai persepsi ngapain sih seperti itu kayak gitu. Ya, Oke. Sangat membantu sih, Kak. Oke, sama-sama gitu. Ada lagi yang ingin kamu minta? Oke, seperti yang saya bilang tadi, kurangnya overthinking kamu dengan membuat tulis, lalu lakukan hal-hal yang menyenangkan seperti itu gitu untuk membuat kamu lebih rileks lagi, dan jangan lupa untuk selalu percaya diri dengan apa yang kamu miliki. Oke, Kak. Oke, thank you. Terima kasih, Kak. Terima Oke, kasih banyak ya, sama-sama. Kak. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi.